Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Taufikur Rahman. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas FKIP Universitas Jember, angkatan 2018. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang teks editorial. Di sini saya akan menjelaskan seputar pengertian, struktur, dan juga kaidah kebahasaannya. Baik, di sini apakah kalian pernah membaca koran? Koran yang bukan koran online ya, koran yang langsung, koran kertas seperti itu. Entah itu mungkin di rumah kalian berlangganan, atau mungkin kalian pernah baca di sekolah dan lain sebagainya. Pasti pernah, bukan? Nah, kalau begitu, apakah kalian pernah membaca bagian ini atau pernah lihat? Ada yang tahu ini bagian apa? Ya, ini adalah bagian editorial atau tajuk rencana. Biasanya bagian ini berisikan apa kira-kira? Ya, bagian ini biasanya berisikan tentang pembahasan-pembahasan topik-topik yang aktual, yang lagi hangat, ataupun pembahasan berita-berita yang lagi kontroversial dan lain sebagainya. Nah, di dalam tajuk rencana ini itu biasa disebut sebagai teks editorial. Lalu apa itu teks editorial? Jadi pengertian teks editorial adalah teks yang merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang itu aktual, sedang menjadi sorotan, fenomena dan juga kontroversial, atau yang mengundang perbedaan pendapat seperti itu. Teks editorial ini biasa juga disebut sebagai tajuk rencana seperti itu. Yang ini fungsi dari teks editorial adalah untuk memberikan sebuah pandangan terhadap pembaca terkait isu-isu yang lagi hangat seperti itu. Ya, tujuannya ya agar pembaca ini mendapatkan persepsi yang berbeda, opini berbeda dari redaktur ini yang membuat teks editorial seperti itu, dan juga mungkin bisa ikut bergerak dari gagasan di teks editorial terhadap isu-isu terkini seperti itu. Ya, baik, selanjutnya adalah struktur teks editorial. Yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, pada tahapan ini bisa juga disebut tahapan pendahuluan, yaitu di mana pada tahap ini memperkenalkan isu apa yang ingin dibahas atau yang ingin diangkat seperti itu. Yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen. Pada tahapan ini, pada struktur ini, pada bagian struktur ini terdapat penjabaran dari topik yang ingin dibahas itu. Yang ini berupa isinya adalah fakta atau opini si penulis itu. Di sini terdapat fakta-fakta serta opini-opini dan juga argumentasi yang itu sebagai penguat topik yang ingin dibahas itu. Yang ketiga adalah penegasan. Nah, penegasan ini biasanya berada di paragraf terakhir. Di dalamnya adalah berupa penegasan pandangan akhir penulis, atau mungkin juga kesimpulan dan juga rekomendasi penulis seperti itu. Baik, berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Ya, kalimat retoris adalah kalimat tanya yang itu tidak mengharapkan jawaban, namun mengharapkan perenungan dari pihak yang ditujukan. Contoh, ada apa? Contoh seperti ini. Apakah presiden tidak memperhatikan perasaan rakyat
ketika banyak TKA yang datang ke Indonesia. Nah, itu kan kalimat tanya. Namun saya sendiri kan tidak mengharapkan jawaban, tapi mengharapkan perenungan dari presiden. Baik, yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer atau kata-kata yang lagi sering digunakan atau lagi hits dalam tanda kutip di saat itu. Contohnya kayak pencitraan, kayak mungkin harapan palsu gitu. Contoh pada kalimat ini, presiden memberikan harapan palsu terhadap masyarakat, utamanya yang tidak memiliki pekerjaan, karena Bapak Presiden telah mendatangkan TKA dari Cina yang sangat banyak. Itu contoh. Selanjutnya adalah menggunakan kata-kata petunjuk yang menjadi fokus ulasan. Nah, ini bagaimana? Nah, yaitu kata ganti tempat, waktu, maupun suasana atau objek lainnya. Kayak contoh di sana di kalimat tersebut menjelaskan tentang konteksnya, tentang DPR yang rapat di gedung DPR yang itu lagi membahas tentang kenaikan LPG. Contoh ada kalimat seperti ini kata gantinya. Pada rapat tersebut dihadiri oleh dari semua fraksi. Nah, kata tersebut ini kan mewakili DPR, rapat DPR yang membahas LPG. Contoh lainnya, di tempat itu banyak sekali wartawan yang menantikan hasil dari rapat DPR tentang LPG. Nah, di tempat itu kan merujuk pada tempat gedung DPR di mana DPR itu rapat. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Baik, yang keempat adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Konjungsi itu artinya kata hubung, sedangkan kausalitas adalah sebab akibat. Berarti konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang itu mengindikasikan suatu sebab dan akibat. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah oleh sebab itu, sebab, karena, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Aku lapar, oleh sebab itu aku makan. Contoh lainnya seperti aku mengantuk karena begadang mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari konjungsi kausalitas. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila saya terdapat kekurangan baik dalam tindakan, dalam gimmick maupun dalam tutur kata. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.